Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber listrik, alat ukur, medan listrik, dan hubungan listrik dan magnet. Materi pertama yaitu sumber listrik. Sumber listrik adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi listrik. Energi ini berupa aliran elektron yang dapat dimanfaatkan untuk menyalakan berbagai alat elektronik. Tanpa sumber listrik, banyak perangkat dalam kehidupan modern seperti lampu, TV, atau HP tidak akan bisa digunakan. Jenis-jenis sumber listrik. Yang pertama, sumber listrik alami. Sumber energi yang terbentuk karena fenomena alam dan bukan buatan manusia. Contohnya petir. Petir terjadi akibat beda potensial atau tegangan antara awan dan bumi. Ketika beda potensial besar, elektron akan mengalir dari awan ke bumi atau sebaliknya, menghasilkan kilat dan suara menggelegar. Contoh yang di atas itu adalah contoh ilustrasi petir di langit di malam hari. Yang kedua, sumber listrik buatan. Yang pertama, baterai. Baterai memiliki dua kutub, positif dan negatif, menghasilkan arus searah atau DC, digunakan pada remote, jam, lampu senter, dan kendaraan atau aki. Gambar di atas yaitu contoh gambar baterai AA ditambah diagram arus searah. Yang kedua, ada generator. Mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, digunakan pada pembangkit listrik, PLTA, PLTU, dan PLTS, menghasilkan arus bolak-balik atau AC. Contoh di atas adalah generator dengan turbin berputar di PLTA. Yang ketiga yaitu panel surya, menggunakan sel fotovoltaik yang menangkap sinar matahari dan mengubahnya menjadi listrik, ramah lingkungan dan banyak digunakan di daerah terpencil. Gambar di atas yaitu atap rumah dilengkapi panel surya. Materi kedua yaitu alat ukur listrik. Alat ukur listrik digunakan untuk mengetahui karakter energi listrik dalam suatu rangkaian seperti arus, tegangan, dan hambatan. Macam-macam alat ukur. Yang pertama, ampermeter. Digunakan untuk mengukur besar arus listrik dalam satuan ampere atau A, dipasang seri dalam rangkaian. Arus yang mengalir harus melalui ampermeter agar terukur. Contoh gambar di samping itu adalah ampermeter analog yang terhubung pada rangkaian lampu. Kedua, ada voltmeter, mengukur tegangan listrik atau beda potensial antara dua titik dalam rangkaian, dipasang paralel pada komponen. Satuan tegangan adalah volt atau V. Gambar di samping adalah voltmeter digital menunjukkan 12,5 volt. Yang ketiga, ada ohmmeter, mengukur hambatan suatu komponen, misalnya resistor, dalam satuan ohm, dipasang dalam kondisi tanpa arus mengalir. Gambar di samping itu adalah contoh gambar ohmmeter. Yang terakhir ada multimeter, alat serbaguna yang menggabungkan ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter, dapat mengukur DC atau AC, tegangan, resistansi, dan kadang juga frekuensi. Gambar di samping adalah contoh gambar multimeter digital dengan display LCD. Lanjut, materi ketiga yaitu medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik di mana muatan lain dapat merasakan gaya listrik. Misalnya, jika kita meletakkan muatan positif kecil di dekat muatan positif besar, muatan kecil tersebut akan terdorong menjauh karena gaya tolak. Rumus medan listrik yaitu E sama dengan F per Q atau E sama dengan K Q per R kuadrat. E itu kekuatan medan listrik, satuannya N atau C. F sama dengan gaya tarik menarik antara muatan, satuannya N. Q muatan listrik, satuannya C. K konstanta 9 kali 10 akar 9 Mn kuadrat per C kuadrat. Contoh visualnya yaitu garis medan listrik keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Garis semakin rapat menunjukkan medan semakin kuat. Contoh gambar di atas yaitu diagram medan listrik antara dua muatan berbeda. Materi terakhir yaitu hubungan listrik dan magnet atau elektromagnetisme. Elektromagnetisme adalah fenomena di mana arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Sebaliknya, perubahan medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Hal ini menjadi dasar dari teknologi modern seperti motor, generator, dan transformator.
Elektromagnetisme ditemukan oleh Hans Christian Ørsted pada tahun 1820. Ørsted mengalami jarum kompas menyimpang ketika didekatkan dengan kawat berarus. Penerapan elektromagnetisme yang pertama, bel listrik. Saat tombol ditekan, arus mengalir ke kumparan dan menciptakan magnet sementara yang menarik palu untuk memukul bel. Contoh gambar yang di video menunjukkan bel listrik dengan kumparan dan kontak saklar. Yang kedua ada relay, komponen yang memanfaatkan elektromagnet untuk membuka atau menutup rangkaian lain. Digunakan pada sistem kontrol seperti starter, mobil, dan robot. Contoh pada gambar di video itu relay dengan koil dan kontak. Nah, selanjutnya ada motor listrik. Motor listrik mengalir pada kumparan di dalam medan magnet, sehingga timbul gaya yang memutar rotor. Digunakan pada kipas angin, blender, dan pompa air. Contoh gambarnya yang di atas yaitu motor listrik dengan stator dan rotor. Yang terakhir ada generator listrik, mengubah energi mekanik, misalnya turbin air, menjadi listrik melalui induksi magnet. Prinsip ini digunakan dalam pembangkit listrik, tenaga air, uap, atau angin. Contoh gambar yaitu generator di PLTA. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.